Bagaimana sih tanggapanmu terhadap perkembangan COVID di Indonesia saat ini? Perkembangan COVID-19 di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi setiap harinya. Bisa diketahui sendiri, COVID-19 ini masuk ke Indonesia pada bulan Maret, tepatnya pertengahan bulan Maret. Awalnya orang-orang panik dan mengisolasi diri di rumahnya masing-masing. Bahkan tempat keramaian, jalan, dan mal tampak sepi, tidak ada pengunjungnya sama sekali. Tapi tetap saja pertambahan tetap tinggi sampai akhirnya diberlakukannya PSBB. PSBB ini dinilai kurang efektif karena banyak orang-orang yang mengalami kerugian, bahkan harus menutup usaha-usaha mereka. Sampai akhirnya muncullah era new normal. Di era new normal ini masyarakat boleh beraktivitas kembali asalkan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Masyarakat juga sudah membiasakan diri untuk menggunakan masker dan menjaga jarak satu sama lain. Tapi tetap saja ada masyarakat yang tidak mematuhinya. Sampai hari ini, pada tanggal 27 September 2020, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 275.000 kasus. Lalu, bagaimana pendapatmu terhadap orang-orang yang belum mematuhi protokol kesehatan? Menurut saya, mungkin mereka masih menganggap bahwa virus ini tidak nyata. Padahal, jumlah pasien yang terinfeksi meningkat setiap harinya. Mereka tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri, bahkan keselamatan orang lain. Bisa saja, mereka orang-orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan adalah orang-orang yang terinfeksi tapi tanpa ada gejala, karena kita tidak ada yang tahu. Mereka belum mengetahui bagaimana perjuangan tenaga medis, bahkan sampai ada yang gugur dalam menyembuhkan pasien yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia. Menurutmu, bagaimana sih peran pemerintah dalam mengatasi hal tersebut? Peran pemerintah menurut saya sudah cukup baik, dimulai dari diberlakukannya PSBB hingga masa era new normal ini. Mungkin sebagian masyarakat menganggap bahwa kebijakan yang diambil ini kurang tepat, karena jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19 ini tetap meningkat dengan cepat. Tapi pastilah pemerintah sudah mempertimbangkan semua hal itu. Untuk masalah orang-orang yang belum mematuhi protokol kesehatan, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk menghukum, baik itu hukuman berat ataupun hukuman ringan kepada masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan. Sehingga hampir semua masyarakat di Indonesia saat ini sudah mematuhi protokol kesehatan, mulai dari menggunakan masker hingga berjaga jarak dengan orang lain. Jadi, apa saja yang udah kamu lakukan dalam upaya mengurangi penyebaran COVID di Indonesia ini? Untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia, saya tetap tinggal di rumah dan sebisa mungkin tidak berpergian. Ataupun jika ada sesuatu hal yang mengharuskan saya keluar rumah, saya mematuhi protokol kesehatan yang ada, seperti menggunakan masker, membawa hand sanitizer, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Apa sih yang menjadi harapanmu mengenai COVID di Indonesia untuk kedepannya? Harapan saya semoga Indonesia bisa segera terbebas dari virus COVID-19 ini, agar semua orang dapat kembali beraktivitas sama seperti dulu sebelum adanya COVID-19 ini, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Tapi itu semua harus dilakukan bersama-sama. Jadi, marilah kita bekerja sama untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada, agar kasus positif virus COVID-19 di Indonesia ini bisa terhenti dan segera teratasi.